Banjir bahkan nyaris merendam sebuah desa di Loksmawe, Aceh, saudara. Ketinggian air mencapai 3 meter. Desa Ujung Pacu, rumah sekolah SD di belakang rumah. Tugas gabungan menyusuri permukiman warga di Desa Ujung Pacu, Kecamatan Muara Satu, Loksmawe, memastikan pertolongan bagi warga. Beberapa warga masih bertahan di lantai 2 dan atap rumah sambil menunggu bantuan dan evakuasi. Hingga kini Desa Ujung Pacu masih terisolasi. Pemerintah Aceh menetapkan darurat bencana selama 14 hari sejak 28 November hingga 11 Desember. Situasi terkini terkait penanganan banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, saudara. Kita akan bahas bersama dengan Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Utara, Yuyun Karseno. Assalamualaikum, selamat malam Bu Yuyun. Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Baik. Bu Yuyun, ini hujan deras tampaknya masih mengguyur beberapa wilayah di Sumatera Utara. Bagaimana saat ini kondisi di Sumatera Utara keseluruhan? Mana yang paling parah terdampak hingga saat ini Bu Yuyun? Saat ini kalau dibilang terdampak paling parah, kita bingung ya Mas membedakannya. Karena beda-beda. Di Langkat sekarang ini luar biasa parahnya, tidak bisa dilalui, termasuk Besilam, Besitang, yang jelas daerah menuju ke Aceh itu putus total. Nah, begitu juga di Kota Medan, sekarang banjir sudah beralih ke Marelan. Di Marelan itu tinggi air sudah hampir 2 meter. Begitu juga yang di Tebing dan Serdang Bedagai, Mas. Nah, di antara semua yang terparah ini yang paling banyak memakan korban jiwa, yaitu ada di Tapsel. Barusan saya mendapat laporan malam ini ada penambahan 44 korban lagi, Mas. Ini malam, barusan saya dapat info. Itu yang ada di Tapsel. Artinya, Lain lagi yang di Sibolga dan Tapteng. Begitu, Mas. Tadi jalur Langkat terputus, Sibolga Tapanuli juga terputus. Bagaimana penanganan korban sejauh ini Bu Yuyun? Seperti apa upayanya? Untuk di Langkat sendiri, ini malam teman-teman BPBD Langkat masih melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang terdampak korban banjir. Namun ada yang belum tertangani seperti di Besilam karena tidak bisa dilalui oleh kendaraan sehingga akses menuju ke sana susah, Mas. Nah, untuk di Tapanuli Selatan sendiri pekerjaan sudah ada yang selesai, namun itu pun jalan masih terputus dari Batang Toru menuju ke Tapanuli Tengah. Nah, sampai saat ini dan mungkin sampai ke depan selesai semuanya, sampai mulai dari kemarin, pekerjaan untuk pembersihan material longsor masih terus berlangsung dan alat-alat berat pun sudah banyak didatangkan, baik di daerah Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, maupun dari Tapanuli Utara ke Sepiro. Sekarang ini. Bu Yuyun, tapi untuk daerah yang tadi terisolir, sudah dipetakan, sudah didirikan posko pengungsian? Yang terisolir itu Sibolga dan Tapteng, Mas. Ada pengungsian di sana. Informasi yang didapatkan sudah ada pengungsian di sana. Komunikasi ke Tapanuli, ke Tapteng dan Sibolga masih belum maksimal, Mas. Baik. Ini pembukaan jalur darat diupayakan Bu Yuyun. Sampai kapan kira-kira Bu Yuyun bisa terbuka dan bisa dijangkau akses lokasi yang saat ini terisolasi?
dari Sidimpuan menuju ke Takteng, ini baru bisa dibuka dari Kecamatan Angkola Barat ke Batang Toru. Namun dari Batang Toru ke Tapanuli Tengah ini masih terputus. Begitu juga yang dari Tapanuli Utara menuju ke Sibolga. Bu Yuyun, ini kan cuaca masih ekstrim, hujan deras masih mengguyur di sana. Bagaimana untuk memitigasi karena banjir masih terjadi, longsor susulan masih terjadi di sana. Seperti apa mitigasinya, Bu Yuyun? Mohon maaf Mas, terputus-putus, nggak dengar. Ini kan masih cuaca buruk masih terjadi, mitigasi untuk banjir dan juga longsor susulan bagaimana di sana, Bu Yuyun? Tadi kami sudah berkomunikasi sebentar, walaupun sebentar, sama teman-teman yang ada di Sibolga. Sudah 2 hari ini tidak turun hujan. Mudah-mudahan harapan kita ya tidak akan terjadi longsor. Ini harapan kita. 2 hari ini tidak ada hujan. Begitu Mas. Baik, semoga lancar, terutama pembersihan jalur darat agar bisa segera ke korban yang terdampak untuk distribusi bantuan. Terima kasih Bu Yuyun Karseno, Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumatera Utara, telah bergabung bersama kami di program Kompas Malam.